pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. 8 helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana disiapkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 menyebutkan kuliner dari Sumatera Selatan seperti pempek dan bolu 8 jam termasuk warisan budaya tak benda Indonesia. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan siang hari ini di hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadia juga rekan Bunga, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 8 helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana disiapkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan siap mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan bencana kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi di sejumlah daerah termasuk di Sumatera Selatan. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan mengungkapkan 5 miliar rupiah yang terdiri dari pompa, sembako, tenda, dan perlengkapan dalam pemadaman darat. Sementara untuk pemadaman lewat udara, Lilik menyebut BNPB telah menyediakan 8 helikopter yang dapat digunakan untuk melakukan waterbombing, khususnya pada titik api yang sulit dijangkau. Sementara ini baru tersedia 4 helikopter dan akan segera ditambah menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. BNPB merencanakan ada 8 heli waterbombing untuk Sumatera Selatan. Ini baru datang 4. Ya. Kemudian ada 2 heli untuk patroli. Ini salah satunya. Ini patroli, jadi untuk melihat mana-mana yang terbakar. Kemudian nanti kalau suatu ketika harus diputuskan menggunakan metode modifikasi cuaca atau hujan buatan, BNPB mendukung. Lilik menambahkan BNPB juga memiliki dana siap pakai yang dapat digunakan untuk operasi pemadaman. Dana ini dapat digunakan untuk membantu penanganan operasi pemadaman karhutla yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang terbatas, khususnya saat menghadapi kondisi karhutla yang luar biasa. Rian Apridani melaporkan. Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Kristanto Januardi mengatakan kuliner dari Sumatera Selatan seperti pempek dan bolu, yakni bolu 8 jam, termasuk warisan budaya tak benda Indonesia. Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan warisan makanan tradisional. Kekayaan kuliner ini telah menjaga dan dikenal luas selama berabad-abad. Beberapa makanan tradisional dari Sumatera Selatan seperti pempek, pindang, tempoyak, dan bolu 8 jam bahkan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Kristo Januardi mengatakan betapa pentingnya melestarikan warisan budaya tersebut, terutama pengetahuan tradisional dalam pengelolaan bahan makanan. Upaya tersebut tidak hanya untuk menjaga kekayaan kuliner, tetapi juga untuk memastikan generasi mendatang dapat terus mengenal dan menghargainya. Enggak sekedar ini tadi, enggak sekedar kita mewarisi saja tadi itu kuliner tradisional, tapi bisa bermanfaat tadi untuk kesejahteraan masyarakat itu. Untungnya sebetulnya di Sumatera Selatan ini pindang masih sangat laku, pempek sangat laku. Tinggal paling kita harus bisa mengembangkannya ke lingkup yang lebih luas, nasional, internasional kalau perlu, bikin perancis-perancisnya di luar, lagi-lagi kemampuan kita berwirausaha. Menurut Kristo Januardi, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 berencana menggelar pameran warisan Raso Sumatera Selatan. Pameran tersebut bertujuan untuk memperkenalkan dan merayakan kekayaan kuliner daerah tersebut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, setelah 15 hari tanpa hujan, lahan di beberapa wilayah Sumatera Selatan semakin mengering dan memicu meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Upaya pemadaman masih terus dilakukan meskipun terdapat kendala serius, terutama terkait keterbatasan pasokan air di kanal-kanal sekitar lahan yang terbakar.
Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera Selatan, yakni Ferdian Kristanto, mengatakan wilayah-wilayah yang terdampak mencakup Kabupaten Ogan Ilir, Musirawas, Muara Enim, Musi Banyu Asin, kemudian Banyu Asin, Empat Lawang, dan Penukal Abab Lematang Ilir Topali. Meskipun luas lahan terbakar saat ini baru mencapai beberapa hektar. Kondisi ini telah meningkatkan jumlah titik panas yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Saat ini pemadaman kebakaran sedang berlangsung di Kabupaten Pali dan dilanjutkan di Kabupaten Ogan Ilir, terutama di lahan mineral, dan kendala utama dalam pemadaman melalui jalur dapat adalah akses menuju lokasi kebakaran yang semakin sulit dan berkurangnya pasokan air di kanal-kanal di sekitarnya. Oleh karena itu, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter waterbooming. Kemarin kan terinfo 15 hari tanpa hujan ya, otomatis itu berdampak sekali di lapangan karena pasti timbul banyak sekali hotspot gitu. Tetapi kembali lagi kita sampaikan bahwa hotspot itu belum tentu fire spot. Makanya perlu patroli, pasti signifikan karena memang beberapa titik ini lebih panas dibandingkan daerah yang lain. Kalau yang Pali memang akses agak lumayan jauh dan sumber air masih ada tetapi sudah masih sedikit. Dan pendengar, di sisi lain, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan gambut terluas di Sumatera Selatan kini menghadapi resiko kebakaran yang tinggi. Titik-titik rawan kebakaran di lahan gambut harus diwaspadai karena kondisi lahan yang sudah mulai kering dan dapat memperburuk situasi. Pemadaman di lahan gambut memerlukan waktu yang tidak singkat dan seringkali menimbulkan kabut asap. Dan pendengar, kita lanjut ke informasi berikutnya. Sebanyak 123 anak mengikuti lomba mewarnai dan lomba fashion show yang diadakan di RRI Palembang. Sebanyak 123 anak tingkat TK dan SD mengikuti lomba mewarnai dan fashion show yang diadakan oleh LPP RRI Palembang pagi tadi. Tujuan diadakan acara ini sebagai rangkaian dari Hari Anak Nasional pada 23 Juni 2024. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Palembang Rahmah Juwita dan dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketua Panitia Lomba Mewarnai dan Fashion Show RRI, Akadir Kurniawan mengungkapkan, acara ini merupakan sebagai bentuk memupuk keberanian dan kepercayaan diri pada anak. Acara Lomba Mewarnai dan Fashion Show anak untuk tahun ini dalam rangka Hari Anak Nasional 2024. Memang hari tahun ini kita buat lomba mewarnai dan fashion show anak. Kalau untuk mewarnai pesertanya dari siswa TK, kanak-kanak atau PAUD, sedangkan untuk lomba fashion show anak pesertanya dari anak-anak siswa SD umur 6 sampai 10 tahun. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Barianti Artini mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Kalau di PPA ya sangat senang ya, apalagi saya yang berhubungan langsung dengan anak ya. Kita harus menstimulasi anak-anak, jangan hanya diberikan kan anak-anak itu masanya untuk bermain, apalagi anak PAUD, TK, jadi buat mereka senang dulu, mengeksplor apa keinginan mereka, bertemu dengan orang-orang lain, terus berkreativitas. Di PPA sangat mendukung. Dan berharap akan ada lagi lomba-lomba seperti ini di tahun yang akan datang. Dari Palembang, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, tidak berikan izin, PT Sawit Mas Sejahtera dinilai mempersulit pekerjaan PLN untuk memasang jaringan bagi warga dusun di Talang Joho. PT Sawit Mas Sejahtera Sinar Mas Group dinilai enggan memberikan izin penanaman tiang listrik guna pemasangan jaringan listrik oleh pihak PLN bagi warga RT 26 Dusun 5, Talang Joho, Desa Lebung, Kabupaten Banyuasin. Meskipun telah disurati oleh berbagai pihak, termasuk Bupati Banyuasin, perusahaan tersebut belum juga memenuhi permintaan warga. Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuasin menggelar rapat dengar pendapat atau RDP sebagai tindak lanjut pengaduan warga mengenai belum adanya aliran listrik ke daerah tersebut. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 mengundang Ketua DPD JPKP Kabupaten
Kabupaten Banyuasin, Kades Desa Lebung, Kepala ULP Cabang PT PLN Persero Kabupaten Banyuasin, dan perwakilan PT Sawit Mas Sejahtera. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3, Farida Ahyadi Rohim dari fraksi Partai Golkar. Dalam rapat tersebut, Farida menyampaikan kekecewaannya karena PT Sawit Mas Sejahtera belum juga menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kita belum menemukan titik terang. Pada dasarnya PT SMS sampai sejauh ini belum ada itikat baik kalau menurut saya, karena mereka hanya apa yang diminta oleh masyarakat, dan PLN sendiri pun sampai hari ini belum ada kejelasan, karena sifatnya surat dari mereka hanya sifatnya mendukung tetapi belum memberikan izin. Sementara itu, Yuniarto selaku Humas PT Sawit Mas Sejahtera menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah memberikan alternatif jalur pemasangan jaringan listrik melalui Jalan Pringgan yang masuk dalam HGU PT Sawit Mas Sejahtera. Namun, pihak PLN menginginkan pemasangan tiang listrik melalui jalan yang berada di tengah kebun, yang memang belum mendapat persetujuan dari pimpinan. Kendalanya kami sebetulnya ke perusahaan, dari pihak perusahaan itu sudah memberikan alternatif, yaitu melalui Jalan Pringgan. Jalan itu masuk dalam HGU PT Sawit Mas Sejahtera. Cuma karena jaraknya mungkin terlalu jauh menurut ini, sementara dari pihak PLN itu menganggarkan memaksakan harus melalui jalan yang ada di tengah melalui kebun. Itu kami belum bisa melakukan itu, karena kan ini harus sampai ke pimpinan pusat. Meskipun demikian, Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuasin berencana untuk terus melakukan komunikasi dengan PT Sawit Mas Sejahtera dan berharap masalah ini bisa segera diselesaikan demi kepentingan warga. Dari kantor DPRD Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim GFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita hadirkan warta berita olahraga, yakni berita olahraga pelajar SMP Negeri 19 Palembang Nur Syahira Putri Hayati memperkuat tim nasional pelajar yakni BLISPI Indonesia U12 sepak bola putri. Adapun ajang ini atau turnamen yang akan diikuti Syahira yang kini memperkuat sekolah sepak bola SSB Persemal ini tidak lain adalah turnamen reguler Piala Global Wanita UYC kedua dengan atau juga di kota Guangzhou, Provinsi Jiangxi, Cina. Syahira yang juga pernah menimba ilmu di SSB Farmel Hatta Palembang akan ke Cina bersama timnas pelajar yakni BUSPI Indonesia U12 atau sepak bola putri selama 3 hari. Dan juga dikatakan Nur Syahira Putri ini akan mewakili Indonesia dalam timnas pelajar BLISPI Indonesia U12 di turnamen reguler Piala Global Wanita. Untuk memenuhi undangan tersebut, pengurus BLISPI memanggil pemain-pemain belia usia 12 tahun dari seluruh Indonesia yang akan diberangkatkan ke turnamen internasional tersebut. Untuk Sumatera Selatan, Nur Syahira Putri Hayati. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang untuk hari ini, kebersamaan kita di hari Selasa 30 Juli 2024. Untuk kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui Pro 1 0821 7927 9090 atau juga Anda bisa mengakses website kami di rri.go.id. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Nadiar bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.